Ya, berikut kita akan simak agenda ekonomi bersama dari Amerika Serikat. Ada data soal stok minyak mentah mingguan. Kemudian dari Inggris indeks harga konsumen. Kemudian dari Jerman ada indeks harga produsen. Dan dari China ada suku bunga utama kredit PBOC. Dan dari Jepang ada neraca perdagangan. Dan dari Taiwan neraca pembayaran Indonesia, neraca pembayaran, dan di Indonesia ada data soal keputusan suku bunga yang akan disampaikan oleh Bank Indonesia pada hari ini. Dan pemirsa, agenda emiten yang menarik untuk kita cermati ada SOTS yang menggelar RUPS, kemudian DNAR RUPS, Rally RUPS, Amor pembayaran dividen tunai, kemudian SIDO pembayaran dividen tunai interim, dan TAPG pembayaran dividen tunai interim, dan SMAR pembayaran dividen tunai interim, FWCT DPS dividen tunai interim, dan IV X dividen tunai interim. Sementara BBCA dan BRAM kum dividen tunai interim. Berikutnya kita akan update pembukaan dari bursa-bursa utama Asia pagi hari ini. Bursa-bursa utama Asia kompak dibuka, maksud kami dibuka bervariasi pada pagi hari ini. Nikkei 225 dibuka melemah 0,21% level 38.333. Kemudian STI Singapura melemah 0,01% di level 3.757. Kospi Korea menguat 0,31% di level 2.479. Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,09% di level 19.681. Dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis stocknow.id. Selamat pagi Mas Abdul. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga sehat selalu Mas Abdul. Ya. Baik, Mas Abdul, bicara mengenai pergerakan dari bursa global, salah satunya adalah dari bursa Amerika Serikat yang mengantar penutupan dari bursa Amerika Serikat. Mostly menguat begitu, dipimpin oleh saham-saham berbasis teknologi, begitu juga dengan di domestik begitu ya. Walaupun memang sempat menguat tapi gagal bertahan di level 7.200-an. Bagaimana Anda melihat sektor teknologi dan apa sebetulnya yang menjadi katalis mengapa kemudian pergerakan sektor teknologi ini menarik di perdagangan kemarin, Mas Abdul? Oke, baik. Teman-teman investor, jika kita mengacu ke perdagangan kemarin dan dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan pergerakan makroekonomi, memang dalam beberapa bulan terakhir banyak kejadian makroekonomi yang terjadi, terkhususnya di bagian kebijakan moneter di Amerika Serikat. Nah, kita fokus ke perdagangan kemarin di mana sektor teknologi itu menguat 5,2%, yang mana itu dipimpin oleh saham Goto dan saham DCII. Nah, adapun pemicu atau penyebab utamanya pastinya kalau kita berbicara terkait dengan sektor teknologi, pasti kita akan menyangkut pautkan dengan yang namanya pemangkasan suku bunga. Nah, di sini memang kita lihat bahwasannya Amerika Serikat telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis point pada tahun 2024 ini dari 5,5% ke 4,75%. Hal itu sebenarnya menjadi sebuah angin segar nih bagi sektor teknologi yang ada di Amerika Serikat. Nah, tapi kita akan mengacu ke sektor teknologi di Indonesia yang mana memang liabilitasnya masih cukup banyak, dari mana itu liabilitas dari segi hutang bank yang mana berbunga pastinya, dan tentu saja ini akan mengacu ke juga benchmarknya suku bunga. Kita melihat bahwasannya suku bunga di Indonesia itu belum diturunkan sejak penurunan terakhir 25 basis point ke level 6% saat ini. Dan memang untuk saat ini sektor teknologi memang investor sangat cukup melihat nih bagaimana perkembangan sektor teknologi di akhir tahun 2024, di mana nanti siang ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan memutuskan tingkat suku bunga Indonesia yang akan dipangkas atau ditahan, seperti itu, Mas. Baik, kalau bicara mengenai konsensus sendiri terkait dengan keputusan dari suku bunga Bank Indonesia sejauh ini seperti apa, Mas Abdul? Jika melihat konsensus dari terkait dengan keputusan suku bunga Indonesia, melihat konsensusnya masih akan berpotensi ditahan, yang mana hal itu merupakan sebuah langkah dari Bank Indonesia untuk mempertahankan atau menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini terus terdepresiasi dari mata uang US dollar ya. Kita melihat bahwasannya sejak pertengahan atau akhir September 2024 itu kurs rupiah terhadap US dollar itu mengalami pelemahan hingga 4% dari level
terbaik yaitu di 15.000 di tahun ini dan terdepresiasi ke level 15.800 saat ini. Itu menjadi sebuah fokus utama Bank Indonesia saat ini selain memang inflasi yang mengalami penurunan sejak 7 bulan terakhir. Tentu saja itu juga menjadi fokus, tapi saat ini memang fokus Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yang juga menarik adalah terkait dengan penolakan dari masyarakat sendiri mengenai penerapan dari PPN menjadi 12% di awal tahun 2025. Ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli dari masyarakat sendiri begitu ya. Sejauh mana ini mungkin menjadi sebuah pertimbangan lah ya dari Bank Indonesia sendiri untuk memutuskan tetap di 6% atau justru menurunkan begitu supaya daya beli dari masyarakat tetap tertahan begitu, Mas Abdul. Nah, sebenarnya saat ini memang kita dihadapkan atau Bank Indonesia dihadapkan dengan dua pilihan pro stability-nya, yaitu dengan inflasi dan juga memang kurs rupiah terhadap US dollar. Di sini kita melihat bahwasannya inflasi di Indonesia saat ini di level 1,71% dari bulan sebelumnya di 1,84%, dan itu turun selama 6 bulan berturut-turut atau 7 bulan berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwasannya permintaan dari masyarakat Indonesia itu sangat melemah di beberapa bulan terakhir, dan juga memang kita lihat dari sektor konsumer mengalami penurunan pendapatan atau laba bersih dari saham-saham di sektor konsumer. Tentu saja ini menjadi fokus dari Bank Indonesia terkait dengan permintaan terhadap dari masyarakat di barang-barang dan jasa-jasa tertentu. Nah, selanjutnya memang Bank Indonesia dihadapkan saat ini dengan kurs rupiah yang telah saya mention sebelumnya, di mana Bank Indonesia dihadapkan dengan kurs rupiah yang terdepresiasi terhadap US dollar. Tapi di sini kita melihat bahwasannya memang urgensi dari Bank Indonesia saat ini memang tertuju pada US dollar. Maka dari itu memang konsensusnya untuk Bank Indonesia di siang nanti keputusannya akan tetap ditahan di 6%. Baik. Dan memang belum ada potensi penurunan suku bunga, walaupun memang The Fed saat ini sudah menurunkan suku bunga cukup banyak ya, 75 basis point di tahun 2024. Baik, kita lihat bagaimana nanti keputusan di Bank Indonesia sendiri, apakah kemudian tetap ataupun menurunkan begitu ya suku bunga acuannya yang akan disampaikan hari ini di hari Rabu. Kembali ke sektor teknologi yang nampaknya ini juga memperoleh perhatian cukup intens dari investor terkait dengan DCI dan juga GoTo. Bagaimana menurut Anda peluang dari kedua saham ini, menarikkah untuk kemudian dikoleksi, ataupun mungkin Anda melihat momentumnya untuk penguatan sektor teknologi sendiri ini hanya sesaat saja begitu dan menjadi rawan koreksi, atau seperti apa, Mas Abdul? Oke, baik Mas Wiki. Terkait dengan saham GoTo dan DCII, memang di sini saya lebih berfokus ke saham GoTo ya, karena kita melihat bahwasanya saham DCII sudah terlampau mahal dan juga memang dari pergerakannya itu tidak terlalu liquid dibandingkan dengan GoTo. Nah, tapi apa yang menarik dari kedua saham ini adalah memang dari GoTo sendiri kita melihat bahwasannya merujuk ke laporan keuangan terbarunya di kuartal 3 2024, bahwasannya adjusted EBITDA-nya itu di angka 137 miliar rupiah, atau bergerak dari negatif itu secara year on year di kuartal 3 2023 itu di 559 miliar. Ini merupakan sentimen atau katalis sangat positif bagi perusahaan ini, dan tentunya memang para investor sangat menantikan BEP nih dari laba bersih GoTo di full year tahun 2024, dan memang proyeksi terkait dengan laba bersih dari GoTo sendiri itu akan sangat positif hingga akhir tahun 2024. Dan juga memang kalau kita lihat bahwasannya dari segi investor itu juga semakin yakin terhadap saham GoTo, terlihat dari harga dari saham GoTo yang sudah price in nih hingga saat ini itu ke level kisaran 70-an, dan memang untuk target GoTo itu hingga akhir tahun 2024 masih ada potensi ke angka 90. Nah, di sisi lain memang DCI ini di sini cukup menarik di mata para investor, terlihat dari memang pergerakan harganya yang sudah naik cukup signifikan, dan memang ada beberapa saat di mana memang saham ini mengalami suspend karena penurunan cukup dalam. Tapi memang apa yang akan difokuskan dari saya terhadap investor saat ini untuk saham DCI adalah memang DCI ini bergerak di sektor teknologi yang mana industrinya adalah data center, dan kita lihat bahwasannya DCI ini memiliki 7 data center yang tersebar di Indonesia, dan diantaranya adalah top tier 3 dan tier 4. Di sini kita melihat bahwasannya di tahun 2025 proyeksi penggunaan artificial intelligence atau AI itu akan terus meningkat, dan penggunaan data center akan juga meningkat. Tentu saja ini akan menguntungkan
pendapatan dari emiten DCI ini di tahun 2025. Sehingga memang itu yang dilihat oleh para investor terkait dengan kedua saham ini. Oke, artinya ya secara prospek kedua saham ini cukup menarik untuk dikoleksi jangka panjang begitu ya. Kecuali kalau Ya. memang kalau kita lihat valuasinya dari DCI sendiri disampaikan terlalu mahal, kalaupun ada koreksi sedikit bisa kemudian masuk untuk bisa memanfaatkan investasi di jangka menengah ke panjang begitu ya, Mas Abdul ya. Ya. Baik, oke. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini dan kita juga akan membahas mengenai saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Abdul, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis dari stocknow.id, dan kami akan membahas mengenai saham-saham pilihan kali ini dari Mas Abdul. Di antaranya adalah ada Antam, SRTG, kemudian PYFA dan juga Wika dengan rekomendasi seluruhnya adalah buy. Dengan support dan resistance saya bacakan secara berurutan dari Antam, SRTG, PYFA dan juga Wika. Antam support di 1430, resistance di 1565. SRTG 2060 untuk supportnya, 2260 untuk resistance, kemudian PIVA support di 260, resistance di 300, dan juga Wika support di 300 dan resistance di 340. Oke, kita akan coba bahas satu persatu Mas Abdul. Antam ini beberapa hari belakangan cukup banyak diperbincangkan ya, apalagi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan emas batangan dari Antam ketika kemudian masyarakat ingin beli tapi stoknya nggak ada di pasar gitu ya. Sejauh mana ini kemudian mencerminkan bahwa kebutuhan memang sedang meningkat, artinya untuk emas Antam sendiri harganya serta-merta akan naik dan juga mungkin akan menyumbangkan kinerja positif untuk perusahaan, Mas Abdul. Antam sendiri memang dari segi fundamental masih sangat menarik, tapi investor melihat bahwasannya kenapa saham Antam ini turun dalam beberapa hari terakhir karena memang ada katalis negatif dari Antam sendiri yang mana manajemen akan menurunkan rasio dari dividen payout ratio-nya yang mana dari 50 hingga 100% akan turun di bawah 50%. Itu direspon negatif oleh pelaku pasar. Tapi untuk segi dari fundamental sendiri itu masih sangat kokoh dan kita lihat juga harga emas masih melonjak mengalami kenaikan dan tentunya memang untuk harga emas Antam sendiri juga tentunya akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu memang dari segi fundamental masih sangat kokoh dan proyeksinya masih akan terus bertumbuh di tahun 2025. Dan di sini saya melihat Antam dari segi teknikal ya, di sini memang ada info yang masuk dari asing itu sebesar 22,7 miliar pada perdagangan kemarin dan saya lihat juga ada rebound dari support dynamicnya di EMA 100 sehingga ini menjadi sebuah sentimen positif untuk Antam sendiri dari segi teknikal seperti itu. Baik, secara valuasi menarik ya, harga terakhir 1475 atau seperti apa Mas? Oke, kalau dari segi harga sendiri memang masih sangat menarik karena memang kalau kita lihat bahwasannya hari ini Antam saja dibuka open gap up ya di level 1490 dan memang cukup menarik karena tidak meninggalkan lower shadow pada perdagangan kemarin sehingga belum ada indikasi penjualan dari para investor yang masif. Oke, share target sampai dengan akhir tahun untuk Antam sendiri atau menengah ke panjang ada di level berapa Mas Abdul? Kalau kita lihat Antam sendiri memang untuk akhir tahun di sini masih ada potensi Antam kembali ke level 1.600 hingga 1.700. Tapi untuk jangka panjang untuk teman-teman investor itu perhatikan bahwasannya jika Antam menembus level 1.700 ada potensi Antam kembali ke level 2.000-nya itu sangat possible akan dilalui oleh Antam di tahun 2025 pastinya. Untuk jangka pendek menarik untuk trading? Untuk jangka pendek masih menarik karena kita lihat di sini bahwasannya memang Antam sudah terkoreksi cukup dalam dan masih ada potensi Antam ini akan rebound dan tentunya memang saat ini Antam masih on track nih dari support dynamicnya di EMA 100. Baik, dari Antam kita bergeser ke Saratoga, seperti apa Mas? Oke, baik. Untuk saham Saratoga ya di sini memang kalau kita berbicara dengan Saratoga pasti akan bersama paut dengan Adaro. Dan memang penurunan di 2 hari terakhir ini memang saham SRTG itu disebabkan oleh Adaro yang turun dalam juga setelah adanya RUPSLB terkait dengan pembagian dividen yang sangat masif ya. Dan kita lihat juga bahwasannya memang dari segi inflow-nya itu SRTG sendiri dibeli oleh asing itu hingga 18,3 miliar rupiah karena memang di sini SRTG masih sangat menarik untuk adanya technical rebound setelah penurunan yang cukup dalam dan tentunya memang di sini teman-teman investor perhatikan juga bahwasannya memang dari segi masih kita menggunakan indikator MA 100 di sini cukup menarik bahwasannya SRTG masih tertahan di indikator MA 100-nya sebagai support dynamic sehingga ada potensi SRTG untuk mengalami rebound dalam beberapa saat ini
seiring dengan pergerakan dari bullish trend-nya secara jangka panjang. Baik, SRTG dalam 1 bulan terakhir melemah 6,3%, kemudian dalam 1 minggu sudah melemah 4,7%, tapi hari ini dibuka menguat begitu ya, cukup signifikan, 4,7 sampai dengan 5%-an begitu, level terakhir ada di 2130. Rekomendasi buy untuk term investasi menengah ke panjang atau seperti apa, Mas Abdul? Nah, tentunya untuk teman-teman investor perhatikan juga bahwasanya SRTG ini masih menarik untuk jangka panjang, walaupun memang portofolio dari SRTG ini didominasi oleh Adro, dan tentunya nanti ketika Adro mengalami spin-off dan anak usahanya akan IPO yaitu ADI, tentunya ADI akan masuk ke dalam portofolio dari SRTG, dan itu akan sangat diuntungkan oleh SRTG yang mana mendapatkan hak pembelian atas saham ADI, di mana rasio pembeliannya adalah 100:23. Dan tentunya nanti portofolio dari SRTG ini akan didominasi oleh ADI dibandingkan dengan Adaro yang akan berfokus pada green energy. Oke, dari Saratoga kita ke Piva, seperti apa, Mas? Oke, untuk Piva sendiri memang di sini kita melihat bahwasannya secara fundamental itu masih mengalami penurunan, tetapi kita lihat bahwasannya prospek Piva ini masih sangat menarik karena memang dalam beberapa waktu terakhir Piva sedang bekerja sama dengan perusahaan kosmetik, yang mana itu akan menjadi proyek ekspansi dari Piva, di mana saat ini obat-obatan dan akan beralih ke kosmetik. Tentunya ini akan diversifikasi bisnis dari Piva, akan menarik di mata para investor. Dan tentunya di sini kita juga akan melihat dari segi teknikalnya bahwasanya pada perdagangan kemarin Piva ditutup di level tertingginya, dan tentu saja ini membentuk yang namanya candle bullish Marubozu, di mana ini mengindikasikan bahwasanya tekanan belinya itu sangat amat masif pada perdagangan kemarin. Seperti itu. Oke, secara jangka panjang dan juga pendek menarik ya untuk Piva ya? Ya, untuk jangka panjang masih sangat menarik untuk Piva, Baik. tapi untuk teman-teman investor memang perhatikan juga untuk entry-nya, bisa buy on weakness sebenarnya untuk saham Piva. Baik, sudah lama tidak mendengar Wika masuk ke dalam radar rekomendasi saham dari beberapa analis. Wika masuk direkomendasikan hari ini, Mas Abdul, dari Anda seperti apa analisisnya? Nah, untuk Wika sendiri di sini sangat menarik. Kenapa? Karena memang penurunan yang cukup dalam dari Wika ini sebenarnya memang tidak diikuti dengan sentimen negatif, dan tentunya memang kenaikan dari saham Wika ini masih sangat wajar seiring dengan pergerakan bullish trend-nya. Tetapi teman-teman investor perhatikan di sini bahwasannya Wijaya Karya akan melaksanakan yang namanya rapat umum pemegang obligasi dan pemegang sukuk dalam bulan Desember di tahun 2024 ini, tepatnya di 17 Desember nantinya. Dan tentunya memang investor sangat mengharapkan bahwasannya tidak ada indikasi PKPU dari Wika sendiri, dan kita lihat bahwasannya dari segi kolektibilitas piutang Wika sendiri di sini mencapai 30,4%, sehingga ini menjadi sebuah katalis positif bagi Wika untuk bisa membayar kewajiban-kewajiban atas kupon obligasi yang dipegang oleh pemegang obligasi tersebut, sehingga memang untuk Wika sendiri masih akan survive di tahun 2025. Baik, ada Antam, kemudian Saratoga, Piva, dan juga Wika menjadi saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Abdul. Satu hal yang juga menarik adalah terkait dengan dividen tunai hari ini dari BBCA, seberapa besar pengaruhnya ataupun mungkin dampaknya terhadap pergerakan dari saham Bank BCA di hari ini, Mas Abdul? Ya, kita lihat bahwasannya memang hari ini ada dividen dari BBCA, dan kita lihat bahwasannya harga saham BBCA itu melonjak 1,2% ke level 10.050 ya. Hal ini sudah menjadi proyeksi pasar ketika memang dividen itu dilaksanakan, akan ada investor-investor yang akan memburu nih dividen dari BBCA sendiri, karena memang para investor itu tidak melihat penurunan setelah ex-date, tetapi memang adanya recovery setelah ex-date terjadi, karena memang untuk saham BBCA sendiri di sini secara historikal setelah pembagi dividen adanya recovery itu cukup cepat terjadi jika makroekonomi itu masih dalam keadaan yang normal ya. Tentunya memang di sini sangat menarik untuk teman-teman dividen value ya, dividen investing untuk melirik saham BBCA sebelum ada ex-date seperti itu. Di pembukaan sesi 1 hari ini BBCA bergerak antara 1 hingga 1,26%. Ini juga kemudian dilihat cukup inline begitu ya dengan proyeksi Anda pada pagi hari ini, Mas Abdul. Sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG saat ini, pemirsa, di pukul 9:09 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pestru datanya dari RTI. Untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, 0,3% di level 7.217,418. Kemudian saham-saham yang jadi top gainers diantaranya adalah ada INPC, BBRI, BDKR, kemudian juga BOAT, PSAB, Piva,
Dan juga losers ada Seoul, MLPT, Heli, ILS, kemudian ada Nike dan juga Lopi. Singkat saja proyeksi Anda pergerakan IHSG hari ini, Mas Abdul, seperti apa? Untuk hari ini akan ditutup menguat. Tentunya kita di sini melirik dari saham-saham perbankan seperti BBCA di sini masih optimis saya untuk melanjutkan penguatannya, dan juga untuk saham-saham yang memiliki bobot besar seperti BMRI dan juga untuk brand di sini masih belum ada katalis negatif yang menghantui saham-saham tersebut, sehingga memang untuk akhir penutupan pasar nanti IHSG akan diproyeksikan menguat. Baik, Mas Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga informasi yang Anda sampaikan dapat berguna dan juga menjadi referensi dari strategi investasi investor. Namun keputusan investasi kembali lagi ke Anda investor, pemirsa dari IDX Channel. Mas Abdul, terima kasih, sukses, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Baik.